Kuasa hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno Chandra M. Hamzah menegaskan pelaksanaan eksekusi kawasan ex-Hotel Sultan pada Kamis 18 Juni 2026 dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Objek eksekusi mencakup tanah dan bangunan ex-Hotel Sultan yang berdiri di atas hak pengelolaan lahan nomor 4 Gelora. Chandra menyatakan aset tersebut merupakan milik negara yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara melalui PPK GBK. Ia menjelaskan lahan tersebut telah dibebaskan oleh negara pada periode 1959 hingga 1962 untuk kepentingan penyelenggaraan Asian Games 4. Selain itu, pemerintah disebut tidak pernah menjual, melepaskan maupun mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada PT Indobuild Co. Chandra menegaskan tidak pernah terjadi pengalihan kepemilikan lahan. Menurutnya yang diberikan hanya izin penggunaan tanah selama 30 tahun. Lebih lanjut, Chandra menerangkan putusan pengadilan telah menyatakan seluruh tanah, bangunan, dan aset yang melekat di kawasan ex-Hotel Sultan merupakan barang milik negara yang telah tercatat sebagai aset negara. Atas dasar putusan tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hadir sesuai jadwal untuk melaksanakan penyitaan dengan didampingi perwakilan pemerintah dan PPK GBK. Ia menegaskan pelaksanaan penyitaan dilakukan berdasarkan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Di sisi lain, proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan antara aparat kepolisian dan massa yang menolak kedatangan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Massa yang diduga berasal dari koalisi sipil pembela pengusaha pribumi menuntut agar proses eksekusi tidak dilanjutkan. Situasi kemudian memanas ketika aparat kepolisian bergerak menuju area lobi hotel dengan dukungan pasukan pengendali huru-hara. Berdasarkan instruksi dari pimpinan di mobil komando, petugas berhasil mendorong massa mundur ke dalam area hotel. Namun upaya tersebut mendapat perlawanan dari massa yang melemparkan batu, botol air mineral, serta sejumlah benda keras dari sekitar halaman hotel. Akibat kondisi tersebut, kepolisian akhirnya mengerahkan kendaraan taktis water cannon guna membubarkan massa dan mengendalikan situasi di lokasi. Pak Wamen, selamat siang. Sesuai yang disampaikan Pak Wamen, ya, perjalanan panjang untuk mengamankan aset barang milik negara 20 tahun dari 2006 baru bisa dilaksanakan di tahun 2026. Panjang sekali, ya, dan itu bukan merupakan suatu cuman sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026. Nah, sedikit mengenai status tanahnya, begitu ya. Jadi tadi pada saat eksekusi atau pada saat pelang ada yang menyebut-nyebut economic bonding atau segala macam. Saya bisa sampaikan di sini bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Jakarta. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Ini salah satu contoh bukti pembebasan tanah tahun 58 dan sampai dengan 62. Ya. Nah, kemudian PT Indobuild Co dikasih izin untuk menggunakan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari pemerintah negara Republik Indonesia kepada Indobuild Co. Tidak ada sama sekali, hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun. Nanti detailnya kita bisa bicara secara lebih khusus begitu ya. Nah, kemudian diperpanjang 20 tahun, yang itu menimbulkan masalah hukum sendiri. Di 2023 HGB-nya sudah berakhir dan kemudian ketika GDK dan Kementerian Sekretaris Negara mengupayakan pengembalian tanah ini. Dan hari ini sudah kita terlaksana, sudah kita jalankan. Jadi kira-kira begitu. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya? Barang milik negara. Barang milik negara maka harus tunduk pada peraturan Menteri Keuangan.
nomor 115 PMK 06 2020. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya? Pemanfaatan harus sesuai dengan PMK. Jangan paksa kami untuk melanggar PMK ini. Segala macam bentuk harus sesuai dengan PMK ini. Ya. Nah, jadi itu yang patut kami sampaikan. Jadi tidak perlu kita menduga-duga atau menghayal-hayal atau berimajinasi yang macam-macam. Sebagai barang milik negara, pemanfaatannya sesuai dengan PMK. Mungkin itu saja. Mungkin dari Pak Dirut ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Dirut. Bahwa sesuai tadi yang diarahkan dari Pak Wamen, bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam blok 15 ini. Jadi yakinlah bahwa kami bersama masyarakat, kami juga bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik dari dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya harus didahulukan, harus diprioritaskan, sehingga harus diberikan kesempatan. Di sini cari semuanya di sana. Kita harus selesai. Bagi tikus-tikus patuh, harus percayakan kita. Betul. Cari tempat yang lain untuk ngambil video. Sampaikan kepada ya betul yang buat gampang artinya dong. sekali beri ruang untuk para tikus-tikus itu masuk. Tahan dulu, ikutin instruksi. Sabar, ikutin instruksi semuanya. Gugatan perbuatan melawan hukum kepada Sekretariat Negara, pengelola GBK. Kami sudah ajukan dan nomornya ini sudah ada. Tolong dicek. Jangan serta-merta terus dengan Oke, saya selanjutnya saya kepada Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.